God has made us man. If you continue like this, I shall have to find a use for you. If God can spare you, that is. It's so hard to marry Sibylla. I've seen the lunacy of fanatics. I've seen too much religion in the eyes of too many murderers. Fighting for God, and I realized. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah satu penguasa paling kuat di dunia adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dari wilayah Muslim Bir. Ia memiliki kekuatan untuk menaklukkan hampir seluruh dunia. Ia memiliki begitu banyak senjata dan emas, sehingga ia bisa membawanya kemana saja kapanpun ia mau. Namun, meskipun ia begitu berani dan kuat, ia tidak pernah menyalahgunakan kekuasaannya. Ia memiliki sifat-sifat istimewa seperti iman, keberanian, dan pemaaf. Karena sifat-sifat itulah, ia berulang kali memaafkan para tentara salib yang telah menyakitinya dan menyiksa umatnya. Para tentara salib telah berkali-kali membunuh wanita dan anak-anak muslim. Namun ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali tanah suci dari tangan mereka, ia tidak membiarkan satupun wanita atau anak-anak Kristen disakiti. Ia menunjukkan belas kasihannya sendiri. Dialah satu-satunya yang mampu menyelamatkan orang-orang dari kekejaman tentara salib. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah teladan besar bagi kita semua. Dan dalam video hari ini, kita akan mengenal lebih dekat tentang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Dan bagaimana ia merebut tanah suci Yerusalem? Kita akan mengetahuinya melalui film sejarah Kingdom of Heaven. Jadi mari kita kembali ke kisah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Cerita dimulai pada tahun 1184 Masehi, di mana terlihat 3 orang laki-laki bersama jenazah seorang wanita. Mereka sedang menggali kubur untuk menguburkan wanita tersebut. Wanita ini adalah seorang Kristen, dan salah satu dari orang yang menguburkannya adalah seorang pendeta Kristen. Di leher wanita itu terdapat salib. Sang pendeta pun melepas salib itu karena wanita tersebut telah bunuh diri, yang dianggap sebagai dosa besar dalam agama Kristen. Maka pendeta itu tidak ingin simbol suci seperti salib dikenakan oleh orang berdosa. Saat itu, sekelompok orang sedang melintas di jalan. Mereka adalah anggota kelompok tentara salib yang dipimpin oleh seorang pria bernama Godfrey. Pendeta itu terkejut saat melihat Godfrey. Lalu Godfrey mengambil salib dan pergi dari tempat itu. Pendeta itu lalu berkata kepada 2 orang temannya bahwa kematian wanita itu adalah akibat dari dosanya sendiri. Maka penguburan ini adalah bagian dari kebenaran tentang dosanya. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Balian. Ia bekerja sebagai pandai besi, membuat berbagai benda dari besi. Pendeta Kristen itu datang ke bengkel Balian dengan membawa salib tadi. Sebenarnya, Godfrey, pemimpin tentara salib, ingin memesan helm besi untuk kuda perangnya dari Balian. Kita juga melihat seorang pria bernama Hospitaller yang merupakan salah satu anggota kelompok Godfrey. Ia dan 2 temannya adalah orang-orang yang sebelumnya menguburkan wanita tersebut. Hospitaller lalu memberitahu Godfrey bahwa pemuda itu bernama Balian, dan wanita yang baru saja dikuburkan adalah istri Balian. Beberapa waktu sebelumnya, anak mereka telah meninggal dunia, dan istrinya bunuh diri karena tak kuat menahan duka. Hospitaller dan Godfrey kemudian berbincang dengan Balian, dan terlihat bahwa tujuan mereka datang adalah untuk bertemu dengan Balian. Godfrey lalu datang ke rumah Balian dan berbicara tentang ibu Balian. Tak lama kemudian, ia mengungkapkan bahwa sebenarnya ia adalah ayah kandung Balian. Saat Balian masih kecil, Godfrey meninggalkan ibu dan anak itu karena suatu alasan. Sekarang, Godfrey tinggal di sebuah kota bernama Ibelin, dekat Yerusalem. Ia datang untuk menjemput anaknya. Tapi Balian sangat marah karena merasa ditinggalkan selama bertahun-tahun, tanpa sekalipun didatangi. Ia pun menolak ajakan Godfrey dan menyuruhnya pergi. Godfrey tidak memaksa, namun memberikan hak atas tanah Ibelin kepada Balian dan berkata bahwa kapanpun ia mau, ia bisa datang. Lalu Godfrey pun pergi. Malam itu, saat Balian sedang bekerja, pendeta Kristen tadi datang lagi. Ia mencoba membujuk Balian agar pergi ke Yerusalem dan hidup lebih baik, tidak harus bekerja keras seperti sekarang. Namun saat berbincang, pendeta itu menuduh Balian telah membunuh istrinya sendiri. Mendengar itu, Balian marah besar. Ia memanaskan sebuah alat besi dan menancapkannya ke leher pendeta tersebut hingga tewas, lalu membakar jasadnya. Ia mengambil kembali kalung istrinya yang sebelumnya dibawa pendeta itu.
Setelah itu, Balian memutuskan untuk pergi ke Yerusalem, menuju tempat tinggal ayahnya. Ia tahu bahwa jika ia tetap tinggal, ia bisa dihukum mati karena telah membunuh seorang pendeta. Dalam perjalanan, Balian bertemu kembali dengan Godfrey dan menceritakan apa yang terjadi. Akhirnya, ayah dan anak itu pun melakukan perjalanan menuju Yerusalem, yang sangat jauh. Dalam perjalanan, mereka beberapa kali terlibat dalam pertempuran. Godfrey pun mulai mengajarkan Balian cara menggunakan pedang agar bisa melindungi diri. Dalam salah satu pertempuran, sekelompok pasukan datang untuk menangkap Balian, karena mereka tahu bahwa ia telah membunuh seorang pendeta, namun Godfrey menolak menyerahkannya dan memerintahkan mereka untuk pergi. Ketika mereka menolak, pertempuran pun pecah. Dengan keahlian bertarung dan pedang kuat milik Godfrey, mereka berhasil mengalahkan musuh. Tapi pada akhirnya, sebuah anak panah menancap di perut Godfrey. Ia pun terjatuh ke tanah, terluka parah. Setelah itu, Godfrey disembuhkan dengan beberapa ramuan kuno. Dalam kondisi Godfrey yang sekarang, mereka tiba di sebuah tempat bernama Pilgrim, yaitu sebuah perkemahan. Mereka menghabiskan banyak waktu di sana, tetapi kondisi Godfrey semakin memburuk. Seorang pria bernama Guy datang ke Pilgrim untuk menemui Godfrey. Ia juga datang menemui Balian bersama Godfrey. Godfrey ingin tahu tentang Balian, tapi ia sama sekali tidak tahu siapa Balian itu. Karena itulah Godfrey datang sejauh ini. Sebenarnya, ia tidak ingin memberitahu Guy apapun karena hubungan mereka sangat buruk. Beberapa hari berlalu. Saat mereka berjalan, mereka kembali ke tempat yang disebut Pilgrim. Tapi pada hari sebelumnya, kondisi Godfrey memburuk hingga ia tak bisa berjalan lagi. Maka, untuk perawatan, ia dibawa ke rumah sakit bersama dengan rombongan dari Pilgrim. Pada hari itu, Godfrey membawa Balian ke tempat tidurnya. Kondisinya sangat parah. Balian yang pergi ke rumah sakit diberitahu bahwa Godfrey mungkin tidak akan bertahan lama. Maka jika ia meninggal, Balian akan melanjutkan tugasnya. Ia juga telah membesarkan anak itu dengan penuh tanggung jawab. Kemudian Godfrey bercerita kepada Balian tentang mimpinya dan anak-anak Kristen. Ia ingin agar umat Muslim, Kristen, dan Yahudi bisa hidup bersama di Yerusalem selama 1,5 tahun. Karena dalam 1,5 tahun itu, seseorang yang baik akan muncul. Jika orang itu terbunuh, maka Balian harus meneruskan mimpinya. Ketika Balian sedang keluar dari rumah sakit, Guy menanyakan sesuatu padanya. Balian pun mulai berbicara dengannya. Guy mengatakan bahwa jika di masa depan Balian menunjukkan belas kasih pada umat Muslim seperti yang dilakukan ayahnya, maka ia akan menghadapi banyak masalah. Karena jika seorang anak Kristen terbunuh, maka umat Muslim akan membalas dendam dan tidak ada pilihan lain selain membunuh mereka. Itulah sebabnya Guy pergi dari sana. Di saat itu, Balian mengetahui bahwa Guy sebenarnya akan memiliki seorang anak. Malam itu, Balian pergi ke rumah ayahnya karena Godfrey berada di ujung hidupnya. Sebelum meninggal, Godfrey membuat janji kepada Balian. Ia berkata bahwa Balian harus melindungi anak itu dalam keadaan apapun. Jika ia mati, janji itu tetap harus ditepati. Ia harus menyerahkan hidupnya demi membantu orang-orang dan tetap hidup dengan nilai-nilainya. Setelah itu, Godfrey memberikan liontin dan pedang kepada Balian. Ia memberikannya atas nama dirinya sendiri, sambil menangis karena haru dan mengenang seluruh hidupnya bersama Balian. Beberapa hari kemudian, Godfrey meninggal dunia. Seluruh tanggung jawab kini ada di tangan Balian. Keesokan harinya, Balian naik kapal menuju Yerusalem. Mereka berlayar di samudra luas, namun kapal mereka dihantam badai besar dan akhirnya tenggelam. Balian selamat dengan bagian kapal yang tersisa. Ia melihat semua orang di kapal telah meninggal, dan ia sampai di pantai untuk menguburkan jasad-jasad mereka. Kemudian ia melihat seekor kuda. Ia mencoba menungganginya untuk melanjutkan perjalanan ke Yerusalem, tapi kudanya kabur. Saat mencoba menangkap kuda itu, ia terjatuh. Di depannya terbentang gurun luas dengan terik matahari yang menyengat. Setelah berjalan lama, Balian kelelahan. Akhirnya ia menemukan sebuah danau kecil di tengah gurun dan minum air dari sana. Ia melihat kuda yang sama juga sedang minum di situ. Ia menarik kuda itu dari air dan membawanya pergi. Namun dua pria muncul dan mengatakan bahwa kuda itu milik mereka karena satu-satunya orang yang tinggal di daerah itu adalah kaum bangsawan, dan merekalah bangsawan di situ. Tapi Balian menolak memberikan kudanya. Ia menghunus pedangnya dan mengaku sebagai bangsawan dari Ibelin. Karena itu, kuda itu berhak ia miliki.
Namun pria itu mengira Balian berbohong dan hendak membunuhnya. Sebelum pria itu menyerang, Balian secara tak sengaja menebas lehernya dengan pedang. Ia ketakutan, tapi akhirnya berhasil menguasai situasi dan memaksa pria satunya untuk membawanya ke Yerusalem. Karena ketakutan, pria itu setuju. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di Yerusalem. Pria itu yang telah membantu Balian dibebaskan dan diberi hadiah. Ia memandang Balian dengan kagum karena tidak ada jalan lain untuknya. Lalu Balian pergi ke tempat pemakaman tempat pria sebelumnya dimakamkan, dan duduk di sana sambil memandangi pusara istrinya. Ia yakin bahwa istrinya akan menemukan kedamaian di sana. Keesokan harinya, Balian pergi ke kota ayahnya di Yerusalem. Di sana ia melihat bahwa banyak orang mengenali pedang yang ia bawa. Ada kecurigaan dari orang-orang. Namun sebelum terjadi pertarungan, seseorang dari kelompok itu bertanya tentang pedang tersebut. Mereka adalah pengikut setia Godfrey, ayah Balian. Mereka mengenali pedang itu sebagai milik Godfrey. Untuk memastikan kebenarannya, mereka memeriksa luka lama di tubuh Godfrey dan mencocokkannya. Kemudian mereka membawa Balian ke rumah menantu perempuan Godfrey, yang sekarang menjadi raja di tempat Balian tinggal. Saat itu, Balian sudah mulai memahami segala hal yang terjadi di sana. Beberapa saat kemudian, seorang gadis datang berlari ke rumah dan dia tahu bahwa putra Godfrey telah melihat Balian bersama Sibila. Sebenarnya, anak Kristen di Yerusalem itu adalah Sibila, saudara perempuannya. Lalu Balian mengetahui bahwa Godfrey telah melihatnya bersama Sibila. Kemudian Godfrey datang ke rumah sakit bersamanya, dan ia mengatakan pada Balian bahwa ia bertanggung jawab atas tempat ini dengan menjaga pintu tetap terbuka. Orang-orang di sana memiliki keyakinan yang berbeda-beda, karena mereka percaya pada kata-kata yang mereka yakini sendiri. Mereka menciptakan agama sesuai kehendak mereka, membuat hukum berdasarkan keinginan masing-masing, dan menjadikannya hukum agama. Kemudian Godfrey datang ke rumahnya sendiri. Kalimat ini diulang beberapa kali, tampaknya kesalahan teks aslinya. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa kita tidak bisa menentukan sendiri apa itu dosa dan kebaikan. Sebaliknya, kita harus memikirkan sendiri tentang apa yang baik atau buruk dalam hati dan pikiran kita, karena itulah yang akan membawa kita menuju dosa atau kebaikan. Setelah itu, Balian bermain biliar bersama anak-anak, dan ada juga seseorang dari rumah sakit bersamanya. Mereka dipanggil masuk ke ruang doa. Anak mereka saat itu berusia sekitar 6 tahun. Anak-anak Muslim memainkan alat musik perdamaian di dalam ruang doa. Ruang doa Kristen juga memberikan fasilitas yang sama kepada umat Muslim, sebagaimana pemerintah Muslim memperlakukannya. Ketika para tahanan masuk, Balian melihat 2 orang sedang digantung. Ingin tahu alasannya, Balian bertanya pada penjaga rumah sakit, dan diberitahukan bahwa 2 orang tersebut telah membunuh banyak Muslim tanpa alasan. Karena itu, anak-anak memberikan hukuman kepada mereka. Di antara para tahanan, terlihat seorang bernama Tiberias bersama seorang pria bernama Renal. Keduanya dikenal oleh banyak orang di sana. Tiberias sangat marah kepada Renal, karena 2 orang yang digantung itu melakukan pembunuhan terhadap Muslim atas perintah Renal. Salah satu pendeta di sana berpihak kepada Tiberias, tapi Renal tidak mendapat hukuman karena semuanya di sana adalah Kristen, jadi tak ada yang percaya kesaksian umat Muslim. Tiberias tidak memiliki bukti kuat untuk melawan Renal, sehingga tak bisa menghukumnya meskipun ingin. Setelah Renal pergi, Balian datang. Tiberias ternyata adalah teman baik Godfrey, ayah Balian. Jadi, dia pun mengenal Balian. Ia tahu bahwa Balian hampir memulai pertempuran besar beberapa waktu lalu karena dikira masuk Islam dengan nama Marufoom dan hendak dibunuh. Tapi anak Saladin Ayyubi menghentikan pertarungan itu melalui surat. Dalam surat tersebut, Balian dinyatakan tidak bersalah dan kesalahan ada pada pihak bangsawan. Tiberias tahu bahwa Balian tidak akan membunuh tanpa alasan, dan memang yang bersalah adalah bangsawan, agar tidak terjadi konflik antara Muslim dan Kristen. Anak Saladin memiliki banyak senjata dan emas. Jika dia mau, dia bisa menjatuhkan raja manapun kapan saja.
Tapi dia hanya berkata bahwa ia akan melakukan apapun demi menjaga perdamaian di Yerusalem antara Muslim dan Kristen. Anak Saladin Ayyubi adalah orang yang memegang janji. Ia menepatinya dari tahun ke tahun. Bahkan jika pihak Kristen melakukan kesalahan, ia tetap memegang janjinya. Ia sangat rendah hati. Namun, beberapa orang Kristen seperti Renald seringkali membunuh umat Muslim tanpa alasan selama 5 hingga 6 tahun, agar Muslim menyerang balik dan pecah perang. Tiberias adalah orang baik, dan selalu berusaha menghentikan perang. Saat Balian duduk makan bersama Tiberias, Sibila dan Gai datang menjenguk Balian. Gai sebenarnya adalah suami Sibila. Tapi Gai ingin duduk makan bersama Balian karena ayah Balian, Godfrey, adalah musuhnya. Diketahui bahwa pasangan Kristen ini tidak memiliki anak. Sibila, yang merupakan adik raja, berharap Gai akan menjadi raja selanjutnya. Saat Gai hendak pergi, Tiberias berkata padanya, "Kau pasti akan menemui Renald, bukan?" Gai pun marah dan menyangkal. Tapi Tiberias tahu betul bahwa Gai bersekongkol dengan Renald, dan Renald membenci umat Muslim. Karena itu ia memberi alasan untuk perang dengan Muslim. Kemudian, anak Kristen itu memanggil Balian dan Sibila mengajaknya menemui anak tersebut. Dalam perjalanan, Sibila berkata kepada Balian bahwa sejak pertama kali ia melihat Balian, ia sudah menyukainya. Setelah itu, ia pun pergi meninggalkan Balian. Kemudian Balian bertemu dengan anak itu, yang masih hidup. Ketika anak itu mengetahui Godfrey telah meninggal, ia sangat sedih. Ia hancur, karena memiliki persahabatan yang sangat baik dengan Godfrey. Godfrey lah yang mengajarinya bermain pedang dan bertarung. Karena itu ia masih hidup sampai sekarang. Anak itu berkata kepada Balian, "Aku percaya kau akan melakukan hal baik seperti ayahmu. Sekarang kau harus mengambil tanggung jawab atas tempat ayahmu, yaitu wilayah Ibelin. Kau harus melindungi rakyat di sana, dan menghadapi tantangan mereka. Jika perlu, aku akan membantumu. Ingat, Sang Pencipta akan meminta pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Jadi jika kau ingin kebaikan, jalani hidupmu dengan kesempurnaan." Balian sangat terharu mendengar kata-kata anak itu. Ia sadar bahwa anak itu adalah orang yang berhati mulia. Tak heran ayahnya begitu bangga kepadanya. Kemudian, sesuai perintah anak itu, Balian pun pergi ke kota Ibelin, Yerusalem, dan mulai menjalankan tanggung jawabnya selangkah demi selangkah. Dia sangat senang melihat semuanya di sana karena tidak ada sampah sedikit pun. Semua orang duduk bersama seolah-olah sedang membangun sebuah rumah. Dan Balian sedang memimpikan kehidupan yang damai. Balian tidak pernah berpikir bahwa ia akan menjadi penguasa yang baik. Karena itu, ia juga ingin bertani bersama orang-orang di sana. Tapi masalah utamanya adalah tidak cukup air untuk bertani, lalu dia mengajak para pengikutnya untuk menggali sebuah sumur besar di sana. Generasi baru petani bekerja keras. Dan akhirnya mereka menemukan air. Kemudian mereka membuat sumur sedemikian rupa hingga air terus mengalir. Lalu Balian bersama rakyatnya membangun penampungan air dari sumur tersebut, sehingga tanah di seberang sungai pun bisa terairi. Akibatnya, kota Balpudini Evelyn pun menjadi hidup kembali. Dengan cara itu, Balian bekerja keras demi kesejahteraan rakyat. Hari demi hari berlalu, dan Balian tetap tinggal di sana. Suatu hari, Sibila datang menemui Balian, karena dia menyukai Balian. Jadi dia mulai merawat Balian dengan caranya yang sederhana. Sebenarnya, Sibila sudah dinikahkan oleh ibunya saat usianya baru 14 tahun. Dan karena tidak ada orang yang baik seperti Balian, Sibila pun tidak bahagia dengan pernikahannya. Sibila memahami kesulitan hidupnya sendiri. Maka, perlahan-lahan dia mulai berteman dengan Balian. Dan Balian pun mulai menyukai Sibila. Dari situ, tumbuhlah cinta di antara mereka. Di sisi lain, kita melihat Gai dan Renald, yang sangat membenci kaum Muslim. Mereka membawa semua emas mereka dan pergi ke depan sebuah masjid besar yang penuh dengan umat Muslim. Niat mereka adalah untuk membantai kaum Muslim yang ada di sana. Mereka tahu bahwa jika mereka membunuh banyak umat Muslim sekaligus, maka anak-anak Muslim tidak akan pernah merasa aman lagi di hari Salat. Mereka ingin memicu perang besar, agar dapat membantai seluruh umat Muslim dan menguasai dunia atas nama agama Kristen. Mereka melakukan pembantaian atas nama Tuhan mereka. Mereka membunuh umat Muslim yang tinggal dalam satu rumah, termasuk wanita dan anak-anak.
Ketika kabar ini sampai ke pihak pers, Tiberius mencela tindakan Gay dan Rinald. Tapi Gay membantah dan mengatakan bahwa mereka tidak ada di tempat kejadian, dan bertanya apakah Tiberius punya bukti. Namun, karena saat itu belum ada teknologi untuk merekam bukti, Tiberius tidak bisa berbuat apa-apa. Gay bahkan memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa anak-anak Muslim yang berada di depan kafe menyerang anak-anak Kristen terlebih dahulu. Tapi Tiberius tahu itu bohong. Ia tahu bahwa mereka bukan anak-anak, tapi pedagang kecil Muslim yang menjual barang dagangan mereka. Tiberius paham bahwa semua ini akan berakhir buruk. Ia tidak ingin peperangan terjadi karena mereka tidak akan bisa memenangkannya. Anak-anak Saladin Ayyubi memiliki banyak senjata dan kekuatan. Jika mereka mau, mereka bisa menyerang kerajaan manapun. Namun, ada seorang fanatik yang meneriakkan bahwa perang harus dimulai karena mereka percaya Tuhan akan memberikan kemenangan. Umat Muslim tidak akan mampu menyakiti mereka, tapi merekalah yang akan menghancurkan kaum Muslim. Orang-orang lain pun mendukung seruan itu. Tiberius sangat marah, dan akhirnya ia pun terlibat dalam konflik dengan kelompok itu. Melihat situasi memburuk, seorang anak mengirim pesan kepada Bilian dan Tiberius. Anak itu mendapat kabar bahwa umat Kristen sedang berada di ambang bencana alam. Anak tersebut membawa emas milik Saladin Ayyubi, emas yang selama ini dicari-cari oleh banyak orang. Ternyata, Raja Rinaldi adalah dalang di balik semua ini. Anak-anak Saladin Ayyubi pun diperintahkan bersiap menuju medan perang, dipimpin oleh anak Kristen itu sendiri. Karena dia tahu, jika ia datang langsung kepada Saladin Ayyubi dan memintanya, Saladin tidak akan memulai perang, sebab ia dikenal sebagai orang yang berhati lembut. Ketika kabar perang menyebar, orang-orang mulai panik. Mereka membayangkan umat Muslim dibantai dengan slogan agama. Di sisi lain, salah satu orang dari Tiberius mendatangi seorang pejabat untuk meminta informasi tentang perang, dan membawa emasnya ke Shozak. Pejabat itu kemudian mengirimkan emas tersebut kepada Rinaldi demi keselamatan warga sipil. Di saat yang sama, Raja Saladin Ayyubi datang dengan emas yang sangat banyak, bahkan lebih banyak dari yang pernah dilihat siapapun. Emasnya seperti lautan, sementara emas milik pejabat itu hanya seperti setetes air. Pejabat tersebut berkata kepada emas-emasnya bahwa selama anak-anak Saladin belum datang, tidak akan ada serangan. Tapi saat anak-anak Saladin datang dengan emas besar, pejabat itu pun bergabung dengan mereka. Dalam sekejap, semua emas beralih ke tangannya. Dan dia pun tampil sebagai pemimpin. Saat situasi mulai tenang, beberapa anak Saladin menemui sang komandan bersama pejabat tersebut. Pejabat itu terkejut melihat sang komandan, karena ternyata dia adalah orang yang dulu pernah ia selamatkan dengan kuda di kapal. Komandan itu berkata bahwa orang yang dulu membunuh Bilian bukanlah orang sungguhan, tapi dirinya sendiri, dan ia masih mengingat kebaikan Bilian. Karena itu, ia menghormatinya dan membiarkannya pergi bersama kuda. Sementara itu, anak Kristen membawa emas besar miliknya ke medan perang. Dia membawa semua emas kerajaannya, tapi kemudian memintanya untuk dikembalikan. Ia sendiri maju ke depan. Di hadapannya, berdiri pula anak-anak Saladin dengan emas mereka yang sangat besar. Kemudian, Saladin Ayyubi datang ke hadapan anak Kristen seperti seekor domba yang muncul di tengah tumpukan emas. Anak Kristen itu memberi salam kepadanya, dan Saladin pun membalas salamnya. Lalu, penguasa Kristen memohon kepada Saladin Ayyubi agar peperangan dihentikan. Dia mengatakan bahwa perang ini sudah berakhir, orang yang akan menjadi pemimpin masyarakat ini, dia akan memberikan itu untuk dirinya sendiri. Maksudnya, Rinald akan memberinya bantuan yang dibutuhkannya. Dan dari situlah dia akan mencoba menjaga perdamaian di Yerusalem. Anak kecil Salahuddin Al-Ayyubi sebenarnya adalah seorang pria yang sangat pemberani. Ia memiliki sifat yang sangat dermawan dan pemaaf. Jadi, cerita ini berbicara tentang dirinya. Meskipun dua anak ini berasal dari agama yang berbeda, mereka saling menghormati satu sama lain. Itulah mengapa Salahuddin Al-Ayyubi membawa pedang emasnya dan pergi kembali. Dan anak Kristen itu juga datang ke pihak Rinald dan meminta Rinald untuk menusuk lengannya terlebih dahulu dengan pisau. Saat itu, amarah Rinald sangat besar sehingga ia menyerangnya dengan tongkat. Akibat sedikit kekacauan itu, tubuh anak itu menjadi sangat terluka. Lalu siapa yang akan menghukum Rinald di Tiberias? Ketika anak Kristen kembali ke kerajaannya,
dia mengetahui bahwa saudarinya, Sibila, menjalin hubungan dengan Balian. Dia ingin mengetahuinya lebih jauh. Tapi Balian ingin tahu apa yang akan terjadi pada suami Sibila, yaitu Guy. Anak itu tahu bahwa Guy akan digantung karena telah lama berperang melawan kaum muslim. Namun Balian tidak terlalu setia pada pihak manapun. Dia tidak ingin menghancurkan hidup orang lain demi dirinya sendiri. Maka dia berkata pada anak itu bahwa dia tidak bisa menikahi Sibila. Sibila pun datang ke rumah Balian untuk menanyakan hal itu, tetapi Balian mengatakan bahwa dia tidak pernah mencintainya, jadi dia tidak bisa menikah dengannya. Mendengar itu, Sibila pergi dengan perasaan sangat sedih. Beberapa hari setelah kejadian itu, anak Kristen tersebut meninggal dunia. Setelah kematiannya, Sibila mencoba melihat wajah saudaranya untuk terakhir kali, tapi ketika melihat wajahnya yang sudah membiru, dia merasa sangat ketakutan. Lalu, setelah kematian sang anak, Sibila menjadi ratu di tempat itu. Kemudian dia bertemu dengan Guy. Saat itulah Guy sadar bahwa segalanya mulai lepas dari kendalinya. Sibila membebaskan Renald dari penjara. Renald pun tahu bahwa ini akan menimbulkan kekacauan. Dahulu, Renald bahkan membunuh semua umat Muslim dan Yahudi. Suatu hari, Renald tiba-tiba menculik anak perempuan itu dari tempatnya. Setelah kejadian itu, Salahuddin Al-Ayyubi tidak tinggal diam. Dia mengirim surat kepada Guy, menyatakan bahwa orang yang telah membunuh saudarinya harus dihukum mati dan kepala mereka dipenggal lalu disatukan dengan tubuh saudarinya. Tapi Guy menolak. Maka Salahuddin mengirim tentara ke wilayah Guy dan pertempuran pun dimulai. Salahuddin mengerahkan pasukan besar. Guy pun mempersiapkan pasukannya, dan Balian pun ikut bergabung meski Tiberias tahu apa yang akan terjadi. Tiberias memilih mundur karena tahu mereka tidak akan menang. Guy mengejek Tiberias dengan menyebutnya pengecut dan bodoh, namun Tiberias tidak membalas dan menyuruh Balian menjaga dirinya. Ia berkata, Yerusalem yang dulu aku lindungi demi anakku, bukan lagi Yerusalem yang sama. Aku tak punya tempat di sini. Lalu ia pergi. Balian kemudian pergi ke rumah sakit, tapi karena ayahnya dulu bersahabat dengan para biarawan, mereka menyuruh Balian pergi karena tahu semua umat Kristen akan diserang. Namun Balian tidak ingin mati. Maka dia mengumpulkan seluruh pasukan dan pergi ke perbatasan untuk menghadapi Salahuddin. Tapi Salahuddin tidak langsung datang. Menurut Tiberias, karena panas yang menyengat, pasukan Salahuddin tertahan. Saat mereka tiba di perbatasan, pasukan Salahuddin sudah siap siaga. Pertempuran besar pun terjadi. Pasukan Kristen kalah. Renald tetap berdiri setelah kekalahan. Kemudian Salahuddin mendekati Guy. Guy mencoba memberikan air kepada Renald, tapi Renald justru berkata kasar. Salahuddin marah besar dan langsung memenggal kepala Renald. Lalu dia berkata pada Guy, aku kasihan padamu. Setelah sekian lama bersama orang seperti ini, kau masih belum tahu bagaimana manusia memperlakukan manusia lain. Melihat semua itu, Balian dan Tiberias datang dan menemukan mayat Guy di sana. Tiberias berkata, kita menderita karena dosa-dosa kita sendiri. Beberapa orang di pihak kita telah bertindak terlalu jauh terhadap kaum muslim. Jika tidak, semua ini tak akan terjadi. Tiberias lalu berkata kepada Balian, aku rasa kau tidak akan selamat di sini. Ikutlah denganku. Tapi Balian ingin tetap tinggal dan melindungi Yerusalem seperti yang dulu dilakukan ayahnya. Maka dia menolak. Tiberias pergi, tahu bahwa Balian punya niat baik. Balian pun kembali ke Yerusalem dan mulai menyusun strategi dengan rakyatnya untuk memenangkan pertempuran. Dari kejauhan, mereka melihat pasukan Salahuddin mendekat. Artinya, pertempuran besar akan segera dimulai. Balian lalu memberikan pidato kepada rakyat Yerusalem. Kita tidak memulai perang ini. Kaum muslim juga tidak. Beberapa orang tak waras yang kini sudah tiadalah yang memulai ini semua. Tapi sekarang, aku siap bertempur. Bukan untuk merebut kekuasaan, tapi untuk menepati janji kepada ayahku, melindungi rakyat Yerusalem, apapun yang terjadi. Maka sekarang aku harus berjuang menepati janji itu. Aku mohon bantuan kalian semua. Mendengar pidato Balian, rakyat Yerusalem pun siap untuk bertempur. Pasukan Balian kini semakin kuat. Dan malam pun tiba, mereka mulai menyerang Yerusalem. Pertama-tama, mereka mencoba menghancurkan bendungan dengan melemparkan batu ke bendungan Yerusalem. Meskipun bendungan itu tidak rusak, tetap saja hal ini menimbulkan banyak kekacauan di Yerusalem.
semua orang terus melakukan hal-hal kecil semacam itu. Dalam situasi ini, Raja Salahuddin menjadi sangat marah pada panglimanya. Ia berkata, "Mengapa orang-orang Kristen belum juga menyerang Balta?" Salahuddin lalu berkata, "Lihat saja nanti. Jika waktunya tiba, mereka juga akan menyerang." Sebenarnya, semua orang di Yerusalem sedang menunggu api dinyalakan di rumah mereka. Pada malam dan pagi hari, semua orang di Yerusalem datang mengambil mentega. Dan ketika mereka membuka kain pembungkus itu, mereka membaliknya, mencurinya dari belakang leher mereka, dan menyebarkannya kemana-mana. Tujuannya agar Raja Salahuddin menghentikan pertempuran ini. Tapi saat Salahuddin datang, ia justru maju untuk menyerang Yerusalem dengan pedang emasnya. Belian sudah mengajarkan kepada rakyatnya bahwa mereka tidak boleh menyerang Yerusalem, namun mereka tetap melakukannya. Belian telah menandai suatu tempat dengan batu putih. Di depannya, ia menaruh semua senjata dan pedang. Maka saat Raja Salahuddin dan pasukannya melintasi batu itu, Belian mulai menyerang mereka dengan pedangnya. Namun Belian mampu menahan sebanyak mungkin pedang dengan senjatanya. Kemudian, dua pedang keluar dari satu mangkuk yang sama. Mereka pun menembakkan anak panah di samping pedang-pedang itu. Pedang milik Belian sangat besar. Jadi mereka mencoba memanah dari samping pedang itu. Tapi pedang emas milik mereka juga sangat kuat. Bahkan, pedang emas lainnya muncul dari belakang. Pertarungan pun terus berlanjut hingga malam hari tiba. Malamnya, Raja Salahuddin berbicara pada panglimanya tentang Belian. Sang panglima mengatakan bahwa Belian adalah putra dari Godfrey. Dan Salahuddin sangat mengenal Godfrey, karena ia adalah orang yang bijak. Keesokan paginya, Raja Salahuddin pergi ke Yerusalem untuk mengambil emas. Ia mengambil emas dengan sangat tepat. Ia membawa abacus, bronco, dan dua anak panah emas. Kemudian, ia mengulurkan satu lagi dari dua anak panah itu, yang terbuat dari perak. Jadi, satu dari dua anak panah adalah emas, yang lain perak. Belian mencoba merebut emas itu kembali. Ia sangat kuat. Tapi saat emas itu dikirim ke Panglima, mereka pun berhasil masuk ke Yerusalem secara besar-besaran. Meski begitu, Belian dan pasukannya berusaha keras untuk menghentikan mereka. Tapi akhirnya, hampir semua emas milik Belian bercampur dengan tanah. Semua kekuatan Belian habis. Ia pun pergi. Saat keadaan mulai tenang, Salahuddin mengirim utusan kepada Belian. Orang-orang Belian sangat takut. Mereka mengira Salahuddin akan memaksa Belian memeluk Islam. Karena mereka sebelumnya telah meremehkan agama Islam, mereka mengira Salahuddin akan membalas dendam. Maka orang-orang Belian saling berbicara, "Kita akan memeluk Islam saja demi menyelamatkan nyawa. Kalau tidak, kita akan mati. Kalau kita tetap diam, kita tidak akan bisa menjalankan agama kita."